Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kalamun qadimun la yumalu sima'u tanazza'un qali wa fi'li wa niyatin fi astashfi min kulli da'i wa nuruhu da'i qalbina jahri wa hayratin fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati Rabbana innana nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa hirbatil kiram lillahi ta'ala bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi materi yang tertunda. Kemarin kita membahas tentang ro, ahkamur ro, hukum-hukumnya ro. Sekarang lanjutkan per kalimat, bahkan per huruf, kalau hurufnya yang mempunyai hukum. Karena huruf itu, setiap huruf mempunyai 3 ahwal. Yang pertama mutaharrikah, musyaddadah, dan sakinah. Ada huruf yang berharokat, a, i, u, ba, bi, bu. Ada huruf yang musyaddadah bertasdid, abba, abbu, abbi. Ada huruf yang sakinah, mati, ab. Itu mempunyai hukum berarti. Kalau ba mutaharikah dan ba musyaddadah, la hukma lahuma, tidak mempunyai hukum. Kemudian setelah ro di sini ada huruf iya. Kita tulis dulu ke sini. Ya, ahwalnya itu terbagi menjadi 3 sama. 1 ya mutaharrikah, artinya iya yang berharokat. Contoh ya, yi, yu. Dari iya nya ya, Dina, yang di belut ini. 2 iya musyaddadah. Ya yang bertasdid. Ayya, apa aja yang contoh yang mudah aja ini mah sebelumnya. Ayu, ayyi. Nah, yang 2 ini la hukma, tidak mempunyai hukum. Ya, yi, yu, tidak mempunyai hukum. Ayya, ayyi, ayu, ayya, ayu, ayyi, tidak mempunyai hukum. Kalau tidak mempunyai hukum, pembacaan ya yang bertasdid jangan ditahan. Jangan ayya, ayu, ayyi, nggak boleh. Kalau huruf yang ada di Al-Quran, kecuali di luar Al-Quran, seperti membaca sholawat atau azan, hayya, boleh. Karena ilmu tajwid itu diperuntukkan untuk membaca Al-Quran. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Jadi membaca
Al-Quran memakai tajwid itu adalah hukumnya wajib, berarti menajwidkan Al-Quran itu khusus untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, ya sakinah. Ya yang mati. Ya yang mati ini mempunyai hukum terbagi menjadi dua. Satu, ya yang termasuk huruf mad. Dua, ya yang termasuk harfulin. Nah, di sini ya ini. Harful mad. Ya yang sakinah yang mempunyai hukum yaitu yang termasuk huruf mad. Maka ya yang termasuk huruf mad wajib dipanjangkan. Namanya juga mad, artinya panjang. Tetapi dengan syarat ya yang mempunyai hukum yang harus dipanjangkan yang termasuk huruf mad itu ya itu adalah apabila ya-nya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Panjangin. Bi, abi, atau dan seterusnya. Adapun ya yang sukun sebelumnya berharokat fathah dan harokat domah bukan harful mad. Bukan. Karena bukan huruf mad tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh dipanjangkan. Ui, ai, bai, watawa, sau, nggak boleh. Dan sau, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Walaupun kedepannya ada hamzah, ila dzikrillah, jangan fas'au ila dzikrillah, bacaan yang salah. Nah, yang kedua, ya yang sakinah atau yang mati yang termasuk harfulin. Nah, ini mempunyai hukum ini mah. Harful lain. Harful lain, harap yang lembut lin itu. Mempunyai syarat juga sama, yaitu apabila ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, setelah huruf lain kedepannya tidak ada huruf lagi. Dan tidak, kalau ada huruf yang sesudahnya satu kalimat syaratnya diwasolkan, apabila wakof bukan harful lain tapi mad lain. Ulangi lagi. Ya yang sakinah yang mempunyai hukum yang kedua adalah harfulin, haraf yang harus dibaca halus, lembek. Lin itu al-lain. Dengan syarat ya sukunnya sebelumnya berharokat fathah. Nah, di sini roi. Itu mah ada kesananya. Apa contohnya? Bayi. Kalau bayina ada kesanahnya. Ada lagi yang sebelum huruf ai aja, ai ya. Ai. Tidak boleh dipanjangin. Ai, nggak boleh. Ai aja, ai. Nah, harfulin yang termasuk huruf lin bukan hanya iya. Nah, berarti iya itu satu termasuk huruf mad, dua termasuk huruf lin,
3 termasuk huruf illat, 4 termasuk huruf ziyadah. Huruf wai hiya huruful illah wal maddi tsummal lini waziyadah. Ya itu termasuk huruf illat, 2 huruf mad, 3 huruf lin, yang keempat huruf ziyadah. Nah, ya itu termasuknya. Huruf wai, wau, alif dan iya. Di samping huruf mad termasuk huruf illat, masukin ke hati. Ulangi. Huruf illat, huruf mad, huruf lin, dan huruf ziyadah, tambahan. Kalau huruf ziyadah tidak la makna laha, tidak mempunyai arti, cuma tambahan doang, penyempurna. Syarat mad lain atau huruf lin lain dulu. Huruf lin jumlahnya ada 2. 1 wau, yang kedua iya. Wau dan iya. Dengan syarat wau dan iyanya mati sebelumnya berharokat fathah. Watawasau, roi, nah, sama. Dan disebut harfulin itu setelah huruf lain ya atau wau, kedepannya tidak ada huruf lagi. Kalau ini bukan huruf lain lagi, kalau berhenti. Tetapi kalau disambung masuk ke harfulin. Bisa harfulin, bisa madlin, roib itu. Kalau disambungkan la roiba fi, harfulin. Tetapi kalau berhenti di lapad roib, la roib mad lain. Panjang di situ mah. La roib. Panjang. Sama seperti mad arid disukun. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. As-salatu khairum minan naum. 2 bisa. As-salatu khairum minan naum. 4. Nah, bisa 6. Mad lain sama seperti mad arid disukun. Dari mana sumbernya bahwa iya dan wau termasuk huruf mad? Berdasarkan keterangan walinu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Bisa? Harus bisa. Bukan orang Sunda karena kitabnya bukan dari Sunda. Cuma lagunya kebanyakan orang Sunda yang pakai. Walainu min halya wawun sakana inin fitahun ini di sini ada hamzah di sini. Ada hamzah. Ini hamzah wasol. Inin fitahun qabla kullin amkana. Nah, walainu harfulin itu adalah minha dari sebagian huruf lin, al ya'u huruf ya, wawun dan huruf wau, sakana apabila mati itu ya dan wau. Dengan syarat inin fitahun apabila sebelum qabla kulin, sebelum huruf ya dan wau itu infitahun menerima harokat fathah. Oh, jadi wau dan iya-nya sukun
sebelumnya berharokat fathah, maka termasuk harful lin. Nah, ini betnya walinu walainu min halya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Syarat harful lin. 1, setelah haraf lin ya atau wawu kedepannya tidak ada huruf lagi. Watawasau, contoh watawasau, ini alifnya alif jama ini. Watawasau, nah, tidak dipanjangin. Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Nah, bianekin watawasau bis tawasau, nggak boleh watawasau. Nah. Yang kedua syaratnya, walaupun ada huruf lain baik wawu atau iya, kedepannya ada huruf lagi, contoh seperti lafaz la roib, termasuk harfulin ya-nya apabila disambungkan atau diwasolkan. Ulangi lagi, apabila setelah huruf lain baik wawu maupun iya ada huruf lagi karena satu kalimat, bisa dihukuman hukum harfulin apabila diwasolkan setelah kata itu. Tetapi apabila berhenti atau wakof, bukan harful lain tetapi mad lain. Paham ya? Udah, jadi bisalah tahu misalnya roib, contohnya lanjut. Sudah paham ya? Insyaallah kita lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di situ ada selang ke apa namanya? Wakof. Di situ ada tanda wakof titik 3 di sini. 2 dempet antara kalimat la roiba dan fihi. Disebutnya apabila ada titik 3 berarti disebut wakof mu'anakoh. Ingat lagi, mu'anakoh. Wakof mu'anakoh itu adalah harus berhenti di salah satu tanda wakof. Artinya kalau berhenti di wakof yang pertama, maka tanda wakof yang kedua harus disambung, atau sebaliknya, tanda wakof yang pertama disambung maka yang kedua harus diwakof. Tidak boleh diwakof dua-duanya, tidak boleh diwasol dua-duanya. Contoh yang benar, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Silakan mau yang mana? Pilih. Enak mana aja enaknya. Ya, silakan. Dua-duanya benar. Tidak disalahkan. Itu wakof. Kemudian sekarang fi, berhenti atau wakof di kalimat fi. Kalau berhenti di kalimat fi, di sini dipanjangin tidak? Panjangin tidak? Setiap dipanjangin berarti hukum apa? Hukum apa? Mad. Mad ada berapa semuanya? Ada berapa? Mad ada 2. 1 mad tabi'i, 2 mad far'i. Kalau mad tabi'i, ingat-ingat setelah huruf mad kedepannya tidak ada hamzah atau tidak ada huruf yang mati atau sukun. Nah, di sini fi, setelah huruf mad, huruf madnya apa di sini fi? Fi huruf madnya apa? Hah? Huruf madnya? Awas, huruf mad ada 3, wawu, alif, iya. Huruf madnya apa? Ya sukun. Kenapa disebut huruf mad di sini?
sesuai dengan syarat ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Nah, setelah huruf mad ke depannya ada huruf apa di sini? Huruf apa? Ha yang apa? Kembali ke definisi yang dinamakan dengan mad far'i. Apa yang dinamakan mad far'i itu? Apabila setelah huruf mad ke depannya ada hamzah atau huruf yang sukun atau sukun, baik sukun aridi atau sukun asli. Nah, di sini ada huruf yang sukun. Apa yang sukun di sini? Ha sukun. Sukunnya sukun apa di situ? Sukun asli atau sukun aridi? Aridi. Apa arti aridi? Arti aridi apa? Baru. Kenapa disebut baru? Karena diwakafkan. Karena diwakafkan berhenti. Setiap berhenti pasti harus mati, harus sukun. Nah, berarti huruf mad bertemu dengan sukun aridi disebut hukumnya apa? Mad arid lis sukun. Disebutnya mad arid disebutnya. Mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, arid artinya baru, sukun mati. Panjang baru mati. Matinya itu baru. Nah, panjangnya bisa qasar 2 harokat, bisa tawasud 4 harokat, bisa tul 6 harokat. Fi beres nah. Mad itu mad adil sukun, mad far'i. Jadi di sini itu fi kalau berhenti disebut mad far, kelompok mad far'i arid lis sukun. Kelompok mad far'i arid lis sukun. Karena mad far'i itu banyak, ada 15 semuanya. Cuma garis besar ada 2. Mad asli atau satu mad tabi'i, 2 mad far'i. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu. Nah, yang 15 itu kelompok mad far'i. Yes. Lanjut. Hudal lil muttaqin. Tanwin apa di sini? Tanwin fathah atau disebut fathah tain. Fathah tain apabila berhenti maka di situ ada hukum. Apa hukumnya? An dibaca a, ban dibaca ba, dan dibaca da. Hukum apa di situ? Dipanjangin. Mad iwad. Apa arti iwad? Iwad itu pengganti. Iwad itu. Yang jadi penggantinya di sini apa? Ini tanwin apa? Yang munasabah dengan patah apa? Yang munasabah dengan patah huruf apa? Huruf apa? Alif. Nah, yang menggantikan posisi patah tain itu adalah alif. Karena alif berarti dipanjangin di sini. Huda, kayak gitu kalau diadakan. Huda. Nah, jadi mad iwad itu panjang yang jadi pengganti dari tanwin. Yang jadi penggantinya apa? Alif. Ditukar patah tainnya ke alif. Kenapa? Sebab yang munasabah dengan harokat patah itu adalah huruf alif. Pasoro, huda, panjang 2 harokat. Mad, kelompok mad tabi'i, betul. Hukum mad iwad kelompok mad tabi'i. Hukumnya mad iwad karena dari pengganti, kelompok disebut termasuk mad tabi'i karena panjangnya 2 harokat, 1 alif. Lanjut. Harus tahu antara tanwin dan nun sukun. Secara hakikatnya tanwin itu adalah nun sukun. Nunun sakinah, definisinya juga tanwin nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdon lakhoton. Yang dinamakan dengan tanwin itu adalah nun yang mati, sama. Nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim. Kalimat isim ini. Jadi kalimat ada 3. Isim fi'il harap. Isim fi'il harap.
Ciri isimnya apa di sini? Tanwin. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini, kan itu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Isim itu ditandai dengan khafad. Setiap kasroh pasti isim. Setiap khafad kasroh pasti tanwin, pasti isim. Setiap ada tanwinnya pasti isim. Wa dzuril alifi, apabila ada alif lam pasti isim. Wa huruful khafdi, dan harap yang memerintahkan khafad, min, ila, wa an, wa ala, pasti itu kalimah isim. Cirinya. Hah? Isim itu kalimat yang menunjukkan arti yang tidak dibarengi serta yang tidak diiringi dengan zaman. Zaman sudah, sedang, dan akan. Tidak. Kalau fi'il, kalimat yang menunjukkan arti yang disertai dengan zaman waktu. Zaman sudah, lagi, sedang, dan akan. Saya sedang makan, fi'il berarti. Kalau ini kata kerja kan. Nah, kata kerja itu ada yang sudah, ada yang sedang, ada yang akan dilaksanakan, fi'il. Nah, ini mah bukan fi'il, tapi isim. Ada cirinya apa? Tanwin. Lanjut. Tanwin hudal lil muttaqin. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Wah, sama, nunun sakinatun, nun yang mati. Tanwin fathah dan nun sukun dan, seperti ini sama. Nah, nun sukun sebelum patah dan, patah tain dan, sama diucapkannya tapi beda dalam tulisannya. Tulisan mah tetap aja fathah tain, kalau nun sukun mah tetap nun sukun. Cuma sama seperti nun sukun. Berarti tanwin itu nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim. Nah, beda, udah paham ya antara nun sukun dan tanwin. Sekarang hudal lil muttaqin. Tanwin berhadapan dengan lam. Karena waktunya sudah habis, kita tutup cukup saja. Ada pertanyaan? Nah, dari sini Anda harus paham nih. Dari sini sampai ke alif lam mim harus paham sampai bisa benar-benar bacanya. Hukum-hukumnya per kalimat harus hafal, masukin ke hati, ingat-ingat. Kemudian cara bacanya juga harus bisa. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.